Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di video ini kita akan belajar PPO lagi atau Object Oriented Programming, tapi kita belajarnya menggunakan framework Flutter. Jadi harapannya kita ngerti kode yang kita buat ya. Nah, kita akan buat tampilan seperti ini, tampilan aplikasinya ya. Oke, silakan buka project IDX Google-nya. Kemudian project sebelumnya kan sudah ada tuh. Nah, kita pakai project yang sebelumnya. Oke. Kalau belum ada silahkan buat ya, silahkan buat project baru. Caranya sama. Oke, ini udah selesai. Oke, kemarin kita udah buat kotak ya, tampilan kotak-kotak. Previewnya boleh pakai web, boleh pakai Android, bebas ya. Ini saya pakai Android saja, jadi webnya saya tutup. Di sini saya pakai yang Android. Oke, ini udah selesai. Pertama kita hapus dulu nih biar kita tahu bagaimana kode awalnya ya. Yang baru mulai itu silakan dihapus komen-komennya. Nah, ini kelas ada kelas my homepage tuh boleh dihapus. Oke. Nah, di sini kita akan buat login ya, login page. Ini namanya login page. Berarti di sini saya buat kelas namanya login page. Kelas ini wajib extend ke stateless widget. Ya, stateless widget ini mana dia? Oke, ini dia. Oke, ini ingat ya, ini extend berarti kita mewarisi semua dari stateless widget. Nah, kemudian karena kita extend ke stateless widget, maka kita wajib melakukan override ya. Berarti klik di sini di login page-nya, nanti arahkan muncul ini quick fix ya, atau kontrol apa ya? Kontrol titik ya. Ya, bisa juga nih. Create satu missing override. Oke, kodenya dibuat ini. Ini boleh diketik sebenarnya, karena saya malas ngetik, kita pakai yang otomatis saja. Ini juga sama, sekali lagi add key to constructor. Oke. Kemudian ini kita akan return scaffolding. Scaffolding itu punya app bar dan punya body ya. Nah, kita pakai app barnya dulu. Oke, kita isi dengan kelas app bar lagi. Ini kita kasih titik koma. Oke, nah di dalam app bar, jadi kan scaffold ini kelas atau widget ya. Kalau di Flutter kita nyebutnya widget. Nah, kalau kita pakai bahasa kelas saja lah, karena kita belajar PBO-nya ya. Scaffold ini kan kelas ya, dia punya argumen, argumen namanya app bar. Ya, di app bar ini kita isi lagi dengan kelas lagi. Jadi sifatnya tuh selalu seperti itu. Kelas diisi dengan argumen, nanti argumennya bisa diisi dengan nilai string, integer, ataupun diisi dengan kelas lagi. Contohnya di sini app bar, argumen app bar diisi dengan kelas lagi namanya app bar. Di dalamnya kita isi titelnya const text, kita buat dia login page misalnya. Simpan. Harusnya dia muncul di sini. Nah, ini karena previewnya belum connect ya, maka kita klik di sini, kita pilih hard restart supaya nanti kode kita connect lagi langsung ke preview Androidnya ya. Kalau dia error, kita paksa lagi dia untuk start preview ya. Oke, kita tunggu. Ups, masih error nih. Oke, biasanya dia agak lama ya. Showlocknya apa sih isinya? Oke, udah ada. Gini aja, kalau dia tidak mau, kita bisa tekan F5. Build error. Oh, ada yang error di kode saya, makanya dia tidak mau. Oh, ini sorry. Nah, dia tidak mau connect tuh karena ada kode yang error nih. Nah, kenapa di sini ada my homepage, tapi kita buat kelasnya namanya login page. Nah, maka di sini kita ganti jadi login page. Oke, tambahkan const. Oke, kita ulang hard restart. Jadi kalau kode kita ada yang error tuh tandanya kan warna merah ya. Di sini tuh ada warna merah. Nah, itu dia kode kita ini tidak akan bisa terhubung ke emulator kalau terjadi error ya. Jadi errornya harus diperbaiki dulu. Oke, ini udah jalan. Nah, berikutnya titelnya sudah jadi. Titelnya kan kita lihat nih, backgroundnya warna biru, tulisannya warna putih. Nah, di app bar itu ada background color. Oke, berarti background color ini dia argumen milik app bar ya.
dia kita kasih nilai color titik blue. Kemudian foreground color kita kasih nilai color titik white. Simpan, nanti berubah dia gini. Oke. Urusan kita di app bar udah selesai. Nah, berikutnya kita akan buat bagian body. Oke. Di bagian body yang pertama ada gambar ini nama widgetnya nih Flutter logo. Ini widget text. Berarti ada dua widget yang nyusun ke samping. Oke, kalau kita lihat nih pertama kali kan widget ini disusun ke bawah semua nih. Oke, ke bawah. Di dalamnya baru ada widget yang nyusun ke samping. Nah, berarti di ini scaffold di app bar, setelah app bar ini kita kasih body. Untuk nyusun widget ke bawah kita akan pakai kolom. Ini dia. Kolom kita kasih children. Childrennya tuh yang pertama kita kasih Flutter logo. Ini dia. Dengan ukuran 50 misalnya. Oke. Kasih koma ya, setelah tutup kurung tuh biasa kan kasih koma. Kemudian kita kasih teks, tulisannya login. Flutter login gitu. Oke. Sorry. Nah, ini kalau kita tidak kasih koma, dia jadinya ke samping ya. Ini kita kasih koma di sini supaya dia turun. Nah, gini. Oke, ini dikasih cons. Oke, udah selesai. Ini tidak perlu lagi. Consnya nanti kita bahas ya. Kenapa sih mesti pakai cons? Jadi tidak pakai juga tidak masalah ya. Tapi dia katakan nih, saya contohin ya. Kita arahkan kursor, dia bilang use cons to improve performance. Artinya dengan menambahkan cons maka akan melakukan improve performance aplikasi kita. Nah, kalau kita lihat di sini tulisan logo dengan tulisan itu posisinya malah ke bawah. Padahal saya maunya ke samping. Artinya logo Flutter logo dan teks ini harusnya posisinya ke samping. Nah, untuk supaya dia bisa ke samping, ini keduanya harus masuk dalam kelas atau widget namanya row. Jadi kolom tuh untuk nyusun ke bawah, kalau row untuk nyusun ke samping. Oke. Jadi caranya saya blok, klik kanan, kemudian refactor, kita pilih wrap with row, bungkus dengan row. Jadi di sini kita tidak perlu ngetik nih ya, dia otomatis ya. Nah, nama fiturnya refactor. Jadi klik kanan, blok dulu, kemudian klik kanan gitu. Nah, di sini row, kemudian isi row ada ini kolom, isinya adalah row. Nah, sekarang baru kita atur posisinya ya. Kolom itu kita bisa atur posisinya supaya dia berada di tengah secara vertikal dengan menggunakan argumen main axis alignment. Kita isi dengan main axis alignment center. Jadi dia berada di tengah nih. Nah, agar dia berada di tengah secara horizontal, itu widget row-nya. Widget row-nya kita kasih main axis alignment, kita isi dengan main axis alignment center seperti ini. Karena udah tengah dia nih secara vertikal dan horizontal. Kemudian kalau kita mau ngatur tulisan Flutter login ini biar ukurannya seperti ini ya, biar lebih besar, maka kita bisa tambahkan style. Kita isi dengan text style, baru kita isi dengan font size. Misalnya 30. Oke, nah ini udah nih, kebesaran kayaknya 25. Kemudian kita kasih font weight-nya bold seperti ini. Oke, sip. Oke, sampai sini udah selesai nih. Berarti kita lihat aja nih udah berapa banyak kelas yang kita pakai ya. Kita tidak buat ya, cuma dibuatin oleh si pembuat framework Flutter ini. Kita pakai scaffold, di dalam scaffold ada app bar. Kita pakai app bar, di dalam app bar ada argumen background color, foreground color. Kalau background color ini saya pindahkan ke scaffold, scaffold juga punya background color ya. Nah, kita bisa kasih juga nih background colors. Kita kasih misalnya color titik red misalnya. Maka seluruhnya akan ada warna merah nih. Mulai dari app bar nih sampai dengan body itu warna merah. Cuman kan app bar kebetulan sudah kita kasih warna sendiri. Kalau kita hilangkan dia nanti warna merah juga harusnya. Sorry, putih ya. Beda nih. Berarti background color di scaffold itu bagian body saja, bagian app barnya tidak kena efek ya. Oke. Sila di eksperimen aja. Jadi scaffold itu punya background color, punya foreground juga berarti ya. Tuh, ini saya ganti aja, kita tidak pakai. Nah, kemudian kita pakai kelas app bar.
Di kelas appbar kita gunakan nama argumen background color, foreground color, dan title. Title ini bisa nggak sih misalnya saya isi dengan tulisan langsung, misalnya halo Flutter misalnya. Nggak bisa. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tipe data yang ada di title. Tipe data yang ada di title ini adalah widget nih. Nah, dia maunya tipe datanya widget. Tapi kita kasih di sini string. Makanya di sini nih argumennya string, tidak bisa di-assign to parameter widget gitu. Jadi harus sesuai kan? Sama waktu kita buat kelas kemarin ya, kalau misalnya tipe datanya double mau diisi dengan string juga nggak bisa ya. Oke, ini sudah selesai. Nanti kita akan lanjut lagi untuk buat inputan ini ya, dua inputan ini. Jadi kita lanjutkan lagi di video berikutnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Di video ini kita akan membuat input ya. Nah, input ini perhatikan posisinya itu berada di bawah logo dan tulisan ini. Berarti di setelah row ya. Jadi ini row. Oke, di bawahnya kita buat text field. Oke. Kemudian kita atur text field ini ada decoration ya. Decoration menggunakan input decoration. Kemudian di sini kita gunakan border. Bordernya adalah outline input border. Oke. Kemudian kita kasih label text ya. Label text misalnya di sini username. Oke, dikasih koma biar dia turun. Oke, ini udah selesai. Nah, jadi muncul seperti ini. Berarti ini kita kurang pinggirannya ya. Pinggirnya kita kurang. Nah, itu berarti kita harus bungkus text field ini harus kita bungkus dengan widget atau kelas yang memiliki pengaturan batas luar dan batas dalam ya. Itu ada widget namanya container. Jadi saya klik kanan di sini, refactor, kemudian bungkus dengan container. Oke, kontainernya dia error konstruktor term. Oh ya. Oh, dia tidak bisa ada consnya. Consnya dihapus saja. Oke. Kemudian di container nih kita kasih dia margin edge inset titik all misalnya 10. Nanti dia ada cara nih. Oke, bisa seperti ini. Atau ada cara lain juga sama, misalnya gini ya. Cara lainnya itu misalnya kolomnya, jadi semuanya ini dari awal ini kita kasih batasan nih. Di kolomnya ini kita bungkus dia dengan container. Nah, di sini nih. Baru kita kasih margin ya. Add inset dot all misalnya kita kasih margin 10. Oke, kalau ini kan cukup sekali saja kita setting, nanti semua yang ada dalam kontainer itu pasti ada jaraknya ya, seperti itu. Oke, ini kita kasih cons. Oke. Kemudian 15 kayaknya ya. 15. Oke. Kemudian di bawah username ini kita kasih koma, di copy paste saja, di copy. Nah, di bawahnya kita kasih satu lagi untuk password. Oke. Nah, kita perlu mengatur jarak antara username dan password ini. Berarti di sini ada widget namanya sizebox. Kita bisa atur tingginya. Jadi sizebox ini semacam kayak kotak ya. Oke, ini kayak kotak, kita atur tingginya. Kemudian antara text field dan logo juga kita atur di sini, berarti ini kita atur 20 misalnya. Oke. Kemudian terakhir kita buat satu lagi widget namanya elevated button. Oke, elevated button ada on pressed, kita isi null. Kemudian childnya kita isi dengan teks, tulisannya LOGIN. Kasih koma, simpan. Oke, ini udah selesai. Size boxnya kita kasih juga, copy, pastekan di sini. Oke. Kemudian loginnya misalnya kita mau kasih style ya. Stylenya kita kasih di sini. Dia pakai button style. Di button stylenya kita kasih background color, material, bukan material ya, widget state widget state color kalau saya tidak salah, widget state color dot sorry sebentar, ini saya lupa nih, kodenya saya lupa.
Ini ya, saya coba. Oh bukan, ini diganti jadi widget state ya. Widget state color, widget state color. Oke, kita lihat dia error karena constant value. Kita cari di internet saja nih, saya lupa. Ini baru ya, di Flutter versi 3 berapa itu. Sebelumnya tuh dia nggak pakai itu. Oke, kita lihat kayak mana sih perintahnya. Widget state color. How do you stem background data? Kode baru ini susah, nyari referensinya kita susah nih. Color green, container, widget state ya. Nah ini dia nih. Sama yang tadi dia. Widget state color ini bagaimana cara makainya? Tidak ada contoh kodenya. Misalnya kita mau kasih green, bukan widget state, mana dia? Tidak ada. Coba kita pakai I saja ya. Material state property. Oke, ini error, ini saya hapus. Kita lihat errornya. Material state is deprecated, maksudnya adalah material state property ini sudah mau dihapus perintahnya. Use widget state property, berarti ganti dengan widget state property. Berarti betul, kita ganti dengan widget state property. Kemudian methods can be invoked in constant expression. Constant tuh dia tidak bisa ada ini ya, kolom ini tidak bisa dia. Oke, kita lihat. Nah ya, dia tidak bisa ada konstan di kolomnya. Berarti konstannya kita mesti letakkan di sini. Const row, ini juga sama. Const size box. Oke. Kemudian ini juga sama. Oke, ini juga sama. Jadi kita mesti satu-satu ya. Ini the child argument must be last. Last itu berarti child ini harusnya berada di terakhir. Di sini dia. Oke, benar nih. Ini udah selesai. Ini kita udah kasih backgroundnya, tinggal foregroundnya warna putih. Oke. Kalau kita mau besarin ukurannya tuh berarti ada size, harusnya fixed size. Oke, fixed size ini dari size ya dulunya. Waduh, ini ada perubahan ya. Kita baca aja. Widget state property size, ini dia. Nah, ini ganti jadi widget state property. Oke. Jadi perintah argumen fixed size itu diisi dengan kelas widget state property.all, diisi dengan size ukurannya 300 kali 500. Ini sudah. Oke, kita coba di sini. Oke, ini sudah bisa juga. Oke, jadi udah selesai nih desainnya. Ini sebenarnya kita bisa atur sesuai ukuran layar ya, tapi nanti aja. Ini tergolong baru sih, saya baru tahu juga ada widget state property ini. Oke, jadi ini sudah selesai. Nanti berikutnya baru kita coba kode untuk berinteraksi dengan username dan passwordnya. Jadi bagaimana sih nampilin username dan passwordnya ya. Akan kita bahas nanti di video berikutnya. Saya cukupkan dulu untuk video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, kita lanjutkan lagi. Di video ini kita akan bahas bagaimana mendapatkan nilai dari kedua inputan ini ya. Ada input username dan ada input password ya. Oke. Untuk dapatin inputan ini kita hapus dulu nih. Sorry, salah hapus ya. Yang ini harusnya dihapus. Kalau kita pakai emulator nih agak delay ya dia. Sorry. Oke. Nah, untuk mendapatkan nilai dari inputan kan kita kan ketika orang klik tombol login, kita kan mau tahu nih orang ini ngetik apa. Ya, nanti kita bandingin dengan data kita. Kalau benar atau sama, maka kita anggap loginnya berhasil. Kalau salah, nanti kita anggap loginnya gagal. Nah, untuk mendapatkan data dari kedua text field ini, kita butuh yang namanya text editing controller. Ya, kita kasih nama txt username.
Oke, satu lagi sama text editing controller juga, kita kasih nama txt password text editing controller. Oke. Sorry, salah tempat saya. Di cut dulu ya, cut, taruhnya di dalam widget wheel. Nah gini, bisa juga nanti taruh di luar, tapi kita bahas yang di dalam dulu. Jadi di sini tuh udah ada txt username dan ada txt password. Nah berikutnya di sini di text field ini, text field yang username, kita hapus cons karena ada nilai yang mau kita berikan di text field ini. Controller txt username. Oke. Ini kita kasih cons. Kemudian untuk yang satu lagi juga sama. Oke. Ini kita kasih controller juga, tapi ini txt password. Ini juga kita kasih cons. Nah, kemudian udah selesai nih. Tinggal cara ngambil nilainya. Kita maunya nilainya itu kita ambil pada saat tombol login ditekan. Nah, ini ada namanya on preset ya. Di elevated button itu on preset kan berarti pada saat ditekan. Nah, di sini kita buka kurung awal. Kemudian baru nih kita ambil string username sama dengan txt username titik text. Ini untuk ngambil nilainya. Password aja berarti. Password sama dengan txt password titik text. Baru kita print nih, printnya username-nya apa, passwordnya apa. Oke, sip. Udah selesai. Nah, nanti ini kalau kita pakai perintah print, tampilnya nanti di output mana dia ya? Di output ya, harusnya tampil di output ini ya. Oke, kita coba dulu. Di sini kita input, kita ketik username-nya misalnya Budi, passwordnya 123 misalnya. Klik login. Nanti harusnya, nah ini username Budi, passwordnya mana dia? Harusnya ada password juga yang tampil ya. Delay kayaknya ya. Oh, ini passwordnya muncul nih. Nah, maklum lah emulator di IDX ini ya, harap maklum ada delaynya mungkin, atau laptop saya mungkin yang bermasalah. Oke, yang penting kita udah dapat nilainya nih. Kita dapat Budi dan kita dapat nilai 123. Berarti cara ngambil nilainya udah bener, menggunakan titik text. Password kita nih harusnya enggak kayak gini ya. Kita kasih namanya obscure text true, supaya dia jadi bintang-bintang tuh. Nah gitu. Oke. Ini sudah selesai. Jadi di sini fungsi dari txt ini atau text editing controller ya, ini kelas yang barusan kita gunakan, text editing controller, fungsinya adalah untuk mengatur text field, apakah itu untuk mendapatkan nilai atau kita memberikan nilai. Misalnya kita mau memberikan nilai nih, bisa saja seperti ini, txt username titik text sama dengan misalnya admin. Maka tanpa kita ketik, begitu programnya dibuka, username-nya otomatis admin gitu ya. Passwordnya juga sama, bisa kita kasih nilai. Jadi fungsi dari text editing controller itu untuk mengatur nilai yang ada di text field. Oke, nanti kita lanjut lagi di video berikutnya untuk membahas, misalnya kita buat login ya, kayak gini. Jika misalnya jika if misalnya username sama dengan admin dan password sama dengan admin, nanti baru kita tampilkan di sini, tampilkan alert misalnya, atau ada message dialog ya, kita tampilkan misalnya, lalu selamat datang misalnya, seperti itu. Else, oke, kita tampilkan login gagal, login berhasil. Oke, ini kita lanjut nampilin dialog ya, sekalian aja kan tinggal dikit lagi nih. Nah, untuk nampilin dialog itu kita bisa menggunakan show dialog, kemudian ini ada buka kurung, ada build context seperti ini. Kemudian di sini ada buka kurung awal. Kemudian di sini kita bisa returnnya tuh biasanya pakai alert ya, alert dialog ini.
sorry, ini langsung aja. Oke, gini dia. Kita kasih cons. Oke, ini tidak perlu lagi, cons itu cukup di atas. Oke, ini tidak perlu. Oke, ini login berhasil nih, berarti saya klik username-nya admin, passwordnya kita isi juga dengan admin ya. Saya klik login, muncul nih dialog. Nah, Anda berhasil login. Ini munculin dialognya, kodenya lumayan nih. Jadi ada kelas namanya show dialog, di dalamnya ada konteks, kemudian ada builder. Buildernya ada buka ini ya, buka kurung build konteks, kemudian di sini returnnya alert dialog. Kemudian ini tinggal copy nih berarti ya. Kita copy. Kalau login gagal ya tinggal tampilkan login gagal. Oke, login Anda gagal. Nah, ini kan lihat nih, kode untuk nampilin dialog aja sepanjang ini ya. Nah, sebenarnya di Flutter itu ada banyak package. Package itu kelas yang dibuat oleh orang lain ya, yang bisa kita gunakan. Jadi orang lain tuh bikin kode ini jadi lebih pendek dia ya. Nah, kita bisa buka situsnya pub.dev gini. Kita cari di sini simple atau Flutter dialog lah misalnya ya. Flutter dialog misalnya. Nah, nanti muncul nih misalnya kita mau pakai Flutter Smart Dialog. Cari itu yang ini ya, yang banyak likes-nya. Oke, nanti contohnya nih. Nah, nih saya biasa pakai apa ya, alert ya, alert dialog, lupa saya. Sebentar, alert dialog tuh yang package-nya banyak. Air Flutter atau ya, Flutter package show dialog simple. Nah, gini, kita coba cari di Google. Oh, ini Air Flutter alert. Nah, ini yang sering saya pakai nih. Kalau ini makainya simple nih. Nah, ada ikonnya juga. Kodenya lebih mudah. Misalnya gini, mau nampilin alert, tinggal perintahnya lebih singkat, satu baris cuman. Ya. Oke, boleh kita coba langsung. Kita bisa di menu installing. Nah, ini cara installnya, tinggal copy saja. Kemudian di project kita di sini kita buka terminal, new terminal. Kemudian kita pastekan di sini low ya. Oke, di sini Flutter pub add air Flutter alert. Jalankan. Nanti dia akan download nih ya, dia akan download package namanya air Flutter alert. Nah, sekarang kita bukan hanya menggunakan framework, tapi kita menggunakan package punya orang juga nih ya. Oke, sekarang kita lihat cara pakainya tadi ya. Sebentar. Oke, untuk cara penggunaan yang basic kan ini ada nih, basic alert nih. Nah, ini tinggal copy aja nih, copy. Kemudian di sini kita ganti kode kita misalnya, biar lebih simple ya. Oke, simpan. Kelasnya harus diimpor dulu ya, harus diimpor atau klik saja di sini kemudian kontrol titik, nanti ada impor otomatis. Oke, simpan. Kemudian kita coba di sini, ini tutup dulu di bawah. Usernya admin, passwordnya juga admin. Oke, login. Ini belum connect ya, ini belum pakai alert kayaknya. Kita coba reload dulu. Ini login gagal harusnya. Oke, kita ulang. Ini belum, ini mesti ada yang error nih. Harusnya dia muncul air Flutter ya. Pilih full reload ya. Belum, sebentar kita lihat apakah kode kita ada yang error. Harusnya tidak ada, atau gini aja, kita pilih hard restart. Previewnya akan diulang dari awal ya.
kita ganti titelnya login. Oke, hore ya, hore. Jadi sini y login berhasil misalnya. Oke, kita isi username-nya admin, passwordnya juga admin. Klik login, muncul ya, y login berhasil. Oke, kemudian kita bisa kasih, ada seingat saya ada tipe ya, tipe alert tipe nih. Kita bisa kasih alert mana dia, di bawah sini, tipe alert tipe sukses. Ini dia, nanti warnanya beda, warna merah sama warna kalau berhasil tuh biasa warna hijau. Ini alert tipenya error. Ups, hanya seperti ini, login gagal. Simpan, komennya dihapus saja. Oke, kita coba nih, kita coba login. Nah ini dia, ada ikonnya ya, ada ikonnya. Kalau login berhasil ada icon juga dia, icon checklist kalau saya tidak salah. Oke, sip, mudah. Jadi ini cara berinteraksi menggunakan inputan dan menggunakan alert ya. Alertnya kita menggunakan package dari luar, dibuat oleh orang lain, bukan dibuat oleh si framework Flutter nih. Yang buatnya tuh kita bisa lihat di sini ya, GitHub-nya lah nanti ya, Rattle ini dibuat oleh Rattle Hub ya. Oke, silakan dicoba. Nanti kita akan lanjut lagi dengan materi lainnya ya. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.